Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Fikih Muyassar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Masalatus Sadisah, pelajaran yang ke-6. Yang disebutkan oleh penulis di sini adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Bentuk mendahului imam, baik secara fisik maupun secara gerakan, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itu tidak boleh makmum berada di depan imam. Sebagaimana pula makmum tidak boleh mendahului imam dalam gerakan. Sehingga apapun bentuk mendahului imam, hukumnya dilarang. Karena tidak terjadi mutaba'ah, bentuk mengikuti imam saat orang melaksanakan sholat jamaah. Penulis mengatakan, la yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi, tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imamnya. Karena itu siapa yang melakukan takbiratul ihram sebelum imam takbiratul ihram, masyaallah. Faman ahrama qabla imamihi, dia takbiratul ihram sebelum imam takbiratul ihram, lam tan'aqid salatuhu, maka salatnya batal. Karena berarti dia tidak dianggap sebagai orang yang mengikuti imam dalam berjamaah. Li'anna syartahu ayyatiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena di antara syarat agar dia sah dalam berjamaah dan salatnya makmum sah adalah dia harus takbiratul ihram setelah imamnya, wa qad fatahu, dan itu tidak dia lakukan. Wa 'alal ma'mumi ay yashra'a fi af'alis salati ba'da imamihi. Dan kewajiban bagi makmum adalah dia baru boleh memulai untuk melakukan gerakan-gerakan salat ba'da imamihi, setelah imamnya. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu ditunjuk liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Sehingga apabila imam takbir maka takbirlah, apabila imam rukuk maka rukuklah, apabila imam selesai mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud maka sujudlah. Sehingga Nabi SAW ketika menjelaskan bahwasanya makmum harus mengikuti imam, beliau kasih rincian apa yang harus dilakukan. Ketika imam sujud, sujudlah. Ketika imam rukuk, rukuklah. Ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka lakukanlah i'tidal dengan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan bentuk mengikuti imam. Begitu imam sudah selesai, barulah makmum dia melakukan gerakan. Fa in wafaqahu fiha au fis salami kuriha li mukhalafatihi as-sunnah. Kalau makmum membarengi imam dalam gerakan-gerakan salat atau membarengi imam dalam melakukan salam, kuriha, bentuk seperti ini hukumnya makruh. Li mukhalafatihi as-sunnah, karena praktek yang dia lakukan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak sampai batal salatnya, walam tafsud salatuhu. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni,
karena makmum masih mengikuti imam, masih membersamai imam, saya ulang, makmum masih membersamai imam firrukni dalam pelaksanaan rukun sholat. Wa in sabaqahu haruma, tapi kalau makmum mendahului imam maka hukumnya haram, dan sebagian ulama sampai menilai statusnya batal sholatnya makmum. Jika makmum mendahului imam maka sholatnya makmum batal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam. Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku', sujud maupun bangkit berdiri. Hadis riwayat, kita lihat footnote nomor 4, hadis riwayat Muslim. Dan di sini ada larangan. Sementara kita punya kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menunjukkan an-nahyu yaqtadit tahrim. Adanya larangan menunjukkan kalau itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga makmum yang mendahului imam berdosa. Makmum yang mendahului imam berdosa. Wa an Abi Hurairah marfu'an, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu', artinya sabda Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam, bangkit sebelum imam, merasa takut, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah akan ubah kepalanya sebagaimana kepala keledai. Tidakkah orang yang mendahului imam itu takut kalau Allah akan mengubah kepalanya, Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi mendahului imam disebutkan oleh para ulama mendahului imam. Yang pertama, perbuatan itu haram, sehingga konsekuensinya adalah berdosa. Yang kedua, mendapatkan ancaman khusus dalam bentuk kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai. Dan ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bisa terjadi di dunia atau tidak terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ancaman khusus dalam bentuk kepalanya diubah menjadi kepala keledai. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama, yaitu diubah kepalanya, diubah wajahnya menjadi keledai. Ada yang mengatakan bahwa ini kembali kepada karakter. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengubah hatinya, mengubah sifatnya, mengubah karakternya sebagaimana karakter keledai. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Dalam keterangan beliau di Syarah Umdatul Ahkam, beliau menyampaikan bahwa hadis ini beliau pahami Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan karakternya itu karakter keledai. Yang kedua, perubahan itu terjadi pada fisiknya, bukan terjadi pada karakternya. Sehingga ancaman itu berlaku, Allah Ta'ala akan jadikan mukanya, wajahnya, atau kepalanya menjadi kepala keledai. Dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, hafizahullah Ta'ala. Beliau dalam salah satu ceramahnya pernah menyampaikan sebuah kisah, ya. Ada seorang tokoh
yang beliau menyampaikan hadis, punya murid. Sehingga dia ini termasuk di antara orang yang diambil ilmunya oleh murid-muridnya, oleh orang lain. Kemudian suatu ketika jadi beliau punya kebiasaan. Setiap kali beliau menyampaikan kajian, itu pasti menggunakan cadar. Setiap kali beliau menyampaikan kajian, pasti pakai cadar. Padahal fisiknya lelaki, dan beliau seorang lelaki. Akhirnya ada salah satu muridnya yang dia curiga. Kenapa guru saya kok selalu pakai cadar? Dia kepo, muridnya ini. Pengen tahu alasannya. Apakah karena bermuka seperti apa yang buruk sekali atau bagaimana? Sampai ketika beliau menyampaikan sebuah hadis, padahal kita sama-sama lelaki, kenapa harus menggunakan tutup muka? Akhirnya sang murid ini, begitu kajian selesai, sang murid ini tetap tinggal diam di situ. Kemudian beliau minta izin kepada gurunya. Wahai guru, wahai syekh, saya perhatikan guru ketika bertemu kami selalu menggunakan tutup muka, pakai cadar. Apa yang terjadi? Padahal kita kan sama-sama lelaki. Dan sang guru menyampaikan latar belakang kenapa beliau memakai cadar ya, ketika beliau mengajar. Kemudian sang guru mengatakan, aku pernah mendahului imam ketika sholat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah mukaku sebagaimana muka keledai. Kemudian mungkin ditunjukkan, mungkin tidak. Intinya bahwa ancaman ini sangat mungkin terjadi di dunia dalam bentuk perubahan fisik. Sehingga menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan kita memahami bahwa setiap dosa yang di situ berisi ancaman khusus, maka status dosa itu, di sini ada ancaman khusus, maka status dosa itu adalah dosa besar. Sehingga bisa kita tambahkan di sini, ini adalah dosa besar. Maka bukan hal yang remeh jamaah. Mendahului imam itu dosa besar. Bukan hal yang remeh. Nah, sehingga patut untuk kita waspadai. Jangan sampai melakukan gerakan di mana kita mendahului imam ketika kita sholat berjamaah. Dan satu lagi adalah membatalkan sholat. Dan ini pendapat yang ditegaskan oleh sebagian ulama, sebagaimana yang pernah dinyatakan secara tegas oleh Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah ta'ala, bahwa orang yang mendahului imam, maka sholatnya batal. Karena Nabi SAW melarang melakukan ini ketika orang sholat jamaah, dan terdapat kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Ketika di situ ada larangan, maka menyebabkan amalannya menjadi batal. Meskipun dalam buku Fikih Muyassar, penulis tidak menegaskan bahwa sholat orang seperti ini batal, namun ada sebagian ulama yang menegaskan kalau itu batal. Baik. Dan sebagai nasihat ya, tambahan yang bisa kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan terkait masalah gerakan makmum. Jadi seperti apa sih sinkronisasi antara gerakan makmum dengan imam? Baik. Kita pernah menyampaikan bahwa ada 4 gerakan makmum ketika berjamaah bersama imam. Yang pertama adalah mendahului. Tadi sudah kita sampaikan ada 3 konsekuensi besar di situ. Pertama, statusnya dosa besar. Yang kedua, mendapatkan ancaman diubah mukanya jadi muka keledai atau karakternya jadi karakter keledai. Yang ketiga, sholatnya bisa batal. Kemudian yang kedua adalah membarengi imam. Dan ini perbuatan yang terlarang meskipun tidak sampai menyebabkan sholatnya batal, dan sebagian ulama menegaskan hukumnya makruh. Yang ketiga, terlalu telat dari imam. Dan ini juga perbuatan yang salah ketika orang melakukan sholat jamaah,
Karena jadinya perbuatan seperti ini menyebabkan tidak terjadi keseragaman dalam berjamaah. Nah, sehingga kalau ini dilakukan, maka keteraturan, keseragaman dalam sholat jamaah jadi rusak. Disebabkan karena makmum mendahului, membarengi, atau terlalu telat. Nah, yang benar adalah mengikuti. Ini yang benar. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dan mengikuti itu dilakukan pasca, tepat setelah. Tepat setelah. Sehingga kapan kita mulai bergerak sujud? Tepat setelah imam sujud. Tepat setelah imam i'tidal, kita baru bergerak i'tidal. Tepat setelah imam ruku', tepat ketika imam salam, kita kemudian salam. Itulah yang dimaksud dengan mengikuti. Sehingga orang yang mengikuti akan perhatian dengan setiap komando yang diberikan oleh imam. Dan ini butuh sabar. Saya perhatikan sebagian jamaah yang dia sudah lama belajar agama. Bahasa lainnya sudah sangat kenal sunnah. Tapi Masya Allah, kadang ketika sholat jamaah nggak tertib. Sehingga dia membarengi imam, bahkan mendahului imam. Dan itu sebabnya adalah karena tidak sabar. Maka jadilah makmum yang sabar, ya. Makmum yang penyabar adalah dia sabar tidak bergerak sampai tepat pada waktunya. Yaitu ketika imam tepat setelah bergerak, baru setelah itu makmum ikut bergerak. Dan itu butuh sabar. Sehingga kuncinya bukan di mana ya? Bukan pengetahuan semata, bukan wawasan, tapi kesabaran. Bagi yang nggak sabar, dia pengennya keendang gerak, segera gerak. Sudah ancang-ancang. Ya, Pak, ini sebentar lagi mau ruku, sebentar lagi mau sujud. Ya kita juga tahu, ya, karena kita semuanya sudah hafal gerakan sholat. Tapi masalahnya posisi makmum tidak boleh membarengi imam. Baik. Kemudian kenapa di sini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keledai? Seperti yang kita tahu dalam tradisi Arab, keledai itu lambang kebodohan. Keledai adalah lambang kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang bodoh dengan keledai. Matsalul ladzina yahmilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang yang diberi Taurat. Allah firmankan di surat Al-Jumu'ah, ya. Matsalul ladzina hummilut taurata. Perumpamaan orang yang diberi Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Namun dia tidak tahu isinya, dia tidak mau mempelajarinya. Dia tidak mau mengamalkannya. Dia mendapatkan tugas untuk mengamalkan Taurat, tapi dia nggak pernah membacanya. Dia nggak pernah mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Sama halnya ketika orang dikasih surat, tapi dia sama sekali nggak pernah baca surat itu, sehingga dia nggak ngerti surat itu bicara apa. Dia cuma ikut-ikutan yang lain. Kata Allah, itu seperti keledai yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa asfar, yang membawa perbekalan safar, membawa barang-barang di atasnya. Keledai jamaah ditaruh di punggungnya wadah, gitu ya. Kemudian di kanan kiri wadah ini diisi barang-barang. Dia itu nggak pernah tahu yang ada di punggungnya itu apakah emas, apakah beras, ataukah kotoran. Dia nggak pernah tahu. Ya.
Sehingga bagi keledai, pokoknya yang penting saya gendong itu aja. Padahal bisa jadi di atasnya itu emas, atau beras, atau yang lainnya. Tapi dia nggak pernah tahu. Dan itu gambaran orang yang bodoh. Dikasih petunjuk, tapi dia nggak pernah mau menggunakan petunjuk itu. Maka sebagaimana itu pula orang yang mendahului imam, bodoh banget orang ini. Kenapa kok disebut bodoh? Kan tidak mungkin dia bubar sebelum imam. Pasti nanti salamnya juga setelah imam. Jadi ngapain dia rukuk sebelum imam, dia sujud sebelum imam? Ngapain dia bangkit sebelum imam? Toh nanti kalau salam, dia pasti setelah imam. Imam salam dulu baru dia bisa salam. Kan tidak bisa dia mendahului imam terus pulang duluan, tidak bisa. Kamu kok pulang duluan, imamnya belum selesai. Tadi tak balap. Ya sholatmu batal. Baik. Kita lanjutkan. Al-mas'alatus sabi'ah. Pembahasan yang ketujuh. Ahkamun mutafarriqah fil imamati wal jamaah. Beberapa pembahasan terpisah terkait imamah dan jamaah. Di antara beberapa hukum yang berlaku terkait imamah dan jamaah, ghairu ma taqaddama, selain dari apa yang sudah kita bahas, ada beberapa hal yang ingin dibahas oleh penulis secara terpisah. Yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Dianjurkan yang dekat dengan imam, berarti yang berada di belakang imam, adalah orang yang ulil ahlami wan nuha, yang dia paling bagus agamanya, paling pintar. Jadi sebutan pintar di masa silam, ulin nuha, ulil ahlam, itu adalah orang yang agamanya bagus dari sisi ilmu maupun praktek amal. Maka didahulukan orang yang punya keistimewaan, orang yang punya kelebihan dalam agama, kelebihan dari sisi logika, kelebihan dari sisi al-hilm, ya. Wal-ana, al-hilmu wal-ana ini bersikap dewasa, tidak kerusa-kerusu, tidak gampang emosi, tidak gampang, apalagi misalnya tidak gampang bertindak tanpa memikir panjang. Itulah al-hilmu wal-ana. Orang yang seperti ini didahulukan di belakang imam, qariban minhu, yang paling dekat dengan imam. Nabi SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku adalah orang yang tenang dan dia paling pintar. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang kemampuannya setelah itu, kemudian orang yang kemampuannya setelah itu. Di antara hikmahnya adalah ayakhudhu 'anil imam, agar dia bisa memperhatikan imam. Wa yaftahu 'alaihi fil qiraah, dan bisa membenarkan imam ketika membaca. Idza taja ila dzalika, ketika imam butuh. Sehingga imam salah, belakangnya bisa benerin. Imam keliru, belakangnya bisa benerin. Wa yastakhlifu minhum, dan dia bisa gantikan imam man sya'a, di antara orang yang dia kehendaki, idza nabahu syai'un fis salati. Apabila terjadi sesuatu dalam salat, imamnya batal, maka belakangnya yang paling tepat menggantikan. Sehingga kalau belakang imam dan orang-orang yang berada di sekitar imam, nggak ada satupun yang bisa baca Fatihah. Sementara yang bisa baca Fatihah jauh-jauh, ya, kadang di belakang. Imam batal, ditunjuk satu jadi pengganti. Maju dia, nggak pernah saya jadi imam. Gemeteran, baca Fatihahnya belepotan, bubar sholatnya. Sehingga dengan ini orang yang tadi secara kemampuan mendekati imamnya, dia bisa menggantikan imam. Taib. Intinya orang yang berada di dekat imam adalah orang yang secara kemampuan mendekati kemampuannya imam. Sehingga kalau imam adalah yang terbaik dalam sholat jamaah itu, maka belakangnya adalah orang yang di bawah imam dari sisi prestasi.
Baik. Catatan yang kedua, al-hirsu ala shaffil awal. Hendaknya orang itu semangat untuk mendapatkan shaf yang pertama. Di antara yang merilai kajian ini ada KSP ya. KSP Bertauhid. Channel KSP Bertauhid. Saya tanya sama pemiliknya, KSP itu apa sih? Kok namanya KSP Channel? Kemudian disampaikan, KSP itu singkatan dari keutamaan shaf pertama. Dijadikan nama TV ya. Baik. Yustahabbu lil ma'mumin ayataqaddamu ila shaffil awal. Dianjurkan bagi makmum untuk mendekat maju ke shaf pertama dan semangat dalam mendapatkan shaf pertama. Wa yahdhuru min at-ta'akhur, dan hindari, waspada, jangan sampai telat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Silahkan maju dan ikuti aku, dan yang berada di belakang kalian mengikuti apa yang ada di depan kalian. Jika ada sekelompok orang yang la yazalu, yang dia terus-terusan yata'akhkharun, senangnya itu telat, hatta yuakhiruhumullah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membelakangkan mereka, menaruh di belakang mereka ketika masuk surga, menunda mereka untuk masuk surga. Ada orang yang punya kebiasaan yang dia sukanya telat, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat telat dia untuk masuk surga. Masya Allah. Ya meskipun dia nanti akan memasuki surga bisa jadi, tapi orang ini dibuat telat oleh Allah untuk bisa menikmati surga. Karena itu hati-hati dengan kebiasaan suka telat. Wa qauluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas", andaikan orang itu tahu apa keutamaan azan dan keutamaan shaf yang pertama, "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu", sementara mereka tidak bisa mendapatkan hak untuk azan dan iqamah, hak untuk azan dan shaf pertama, kecuali harus undian, lastahamu, tentu mereka akan siap untuk berundi. Semuanya berebut ingin dapat shaf pertama. Andaikan untuk bisa mendapatkannya harus pakai undian, orang itu akan ikut. Sehingga nggak ada istilah ngalah ketika ingin mendapatkan shaf yang pertama. Meskipun umumnya masyarakat di tempat kita, monggo jenengan mawon ya, silahkan Anda duluan, silahkan Bapak yang di depan. Sehingga kalau ada shaf kosong di depan, tengok kanan kiri, silahkan. Masya Allah, ini memberi kesempatan orang lain untuk dapat pahala. Dia sendiri ngalah nggak dapat keutamaan shaf yang pertama. Andaikan semangat seperti itu terjadi pada urusan dunia, Masya Allah ya. Andaikan itu terjadi pada urusan dunia, tentu kehidupan ini akan sangat indah. Sehingga ada misalnya apa? Pemilu antara calon gubernur 1, calon gubernur 2, calon bupati 1, calon bupati 2. Monggo jenengan mawon yang maju. Masya Allah. Coba kalau terjadi seperti itu. Luar biasa. Sebagaimana yang mereka lakukan saat mereka rebutan untuk di belakang. Silahkan Bapak aja. Silahkan. Menyuruh orang lain untuk berada di shaf yang pertama. Sehingga untuk urusan akhirat, mereka tidak tamak, tidak berusaha untuk merebut. Mereka persilahkan orang lain untuk mendapatkannya. Tapi giliran urusan dunia, la haula wala quwata illa billah. Jadilah orang itu tamak dan semangat untuk rebutan. Karena itu ada pernyataan yang disampaikan oleh para ulama ya, bahwa al-ithar, ithar itu apa? Mendahulukan orang lain. Al-ithar. Wa yu'thiruna ala ghairihi. Dia mendahulukan orang lain.
Al-ithar, ithar. Dalam urusan dunia itu dianjurkan. Ithar dalam urusan dunia dianjurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang Ansar. Allah memuji orang-orang Ansar di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Ada di surat Al-Hasyr ayat 9. Orang-orang Ansar ketika para muhajirin itu datang, mereka itu lebih mendahulukan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan muslim yang lain dalam urusan dunia meskipun mereka itu sendiri butuh. Meskipun mereka sendiri membutuhkannya. Sehingga ketika ada orang yang dia butuh ladang, dia butuh apa, silakan digarap saja. Ini dikelola saja, nanti hasilnya monggo diambil. Masya Allah. Silahkan nanti jenengan tidur di sini, Bapak nanti tidur di sini, ini insya Allah nyaman, saya gampang. Pokoknya saya gampang. Monggo silakan Anda yang makan, saya belakangan aja. Padahal aslinya sebenarnya dia nggak makan. Dan ayat ini turun ketika ada tamu datang ke Madinah untuk masuk Islam, kemudian setelah dia menjadi Muslim, atau intinya tamu yang datang ke Madinah dan dia seorang Muslim. Lalu Nabi SAW, karena beliau tidak punya suguhan, jadi Nabi SAW di rumahnya nggak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada tamu. Sudah habis makanannya. Kemudian beliau umumkan kepada sahabat, ada nggak di antara kalian yang sanggup untuk menjamu tamu saya? Salah satu sahabat Ansor angkat tangan. Akhirnya orang ini diajak ke rumahnya. Sebelum ke rumah dia ngasih tahu istrinya, kita masih punya apa? Ya hanya satu lempeng roti. Satu lempeng roti. Ya sudah, anak-anak suruh tidur dulu. Anak-anaknya ditidurkan. Dalam kondisi mereka belum makan malam. Ya, satu lempeng roti itu dibagi dua. Yang seharusnya itu adalah jatah suami, istri, dan anak-anak, tapi itu dibagi dua. Akhirnya setelah mereka makan, setengah dikasihkan tamunya, setengah di nampan atau di piring tuan rumah. Lampu dimatikan, lutak. Ya, bunyi seperti suara orang makan, padahal aslinya orang ini nggak makan. Setelah tamunya selesai makan ditawari, apakah masih mau tambah? Oh ya, nggak apa-apa, dikasih, punyanya dikasih. Sehingga sahabat lelaki ini tidur dalam kondisi lapar, istrinya tidur dalam kondisi belum makan malam, anak-anaknya juga sama, dikasihkan semua ke tamunya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri butuh. Itulah itsar dalam urusan dunia. Kalau itsar dalam urusan akhirat, ini makruh. Dibenci yang seperti ini, tidak boleh. Kalau bisa rebutan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, andaikan untuk bisa mendapatkan itu orang harus undian, niscaya dia akan undian. Untuk bisa mendapatkan keutamaan software yang pertama, mendapatkan keutamaan azan, dia akan saingan untuk bisa melakukannya. Bukan malah mendahulukan orang lain. Nah seperti ini di tempat kita dibalik, ya. Ini dibalik di tempat kita. Maka dalam urusan dunia, Masya Allah, paten-patenan, ya. Sampai saling membunuh. Padahal itu harta nemu, warisan. Coba, warisan itu bukan dari hasil kerja dia, bukan dari hasil jerih payahnya. Itu harta nemu.
hasil kerja orang lain, baik orang tuanya maupun saudaranya. Tapi Masya Allah, gara-gara rebutan warisan sampai saling membunuh. Belum lagi kalau sudah di urusan kekuasaan dan politik. La haula wala quwata illa billah. Madorotnya seperti tanpa ujung. Sehingga hampir dalam setiap situasi politik, ya, rebutan kekuasaan, gak bakalan pernah lepas dari yang namanya darah. Sehingga kalau gak ada yang mati, ada yang berdarah, ada yang masuk penjara, ada yang kehilangan harta, dan aneka kerugian-kerugian dunia yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Adapun wanita, dianjurkan bagi mereka untuk berada di shaf yang paling belakang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarru akhiruha. Shaf yang terburuk bagi lelaki, shaf yang terbaik bagi lelaki ada yang pertama, awwaluha, dan yang terburuk adalah yang di paling ujung belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, dan yang terburuk adalah yang pertama. Kita lihat footnote hadis riwayat Muslim, footnote nomor 4. Baik. Karena itu untuk shaf yang dianjurkan bagi wanita, shaf wanita. Shaf wanita, ulama memberikan rincian sebagaimana keterangan Nawawi, jika tidak ada tabir pemisah, atau tabir pemisahnya itu pendek, sehingga laki dan wanita dalam satu ruangan mereka bisa saling melihat, maka shaf disusun dari belakang. Shaf disusun dari belakang. Kenapa? Karena mereka dalam satu ruangan yang bisa saling melihat. Sebagaimana di zaman Nabi SAW seperti ini yang terjadi. Yang kedua, jika ada tabir, sehingga tidak saling melihat. Atau wanita bisa melihat lelaki, tapi lelaki tidak bisa melihat di posisi shaf wanita. Maka shaf disusun dari depan. Ya. Seperti yang kita saksikan di Masjid Nabawi, ya. Itu ada tempat wanita khusus, musallan nisa. Kemudian juga di beberapa masjid yang lain yang wanita lantai 2, sehingga tidak gabung dengan lelaki. Begitu dia masuk situ sudah nggak bisa saling melihat. Maka di posisi seperti ini shafnya disusun dari depan, normal sebagaimana lelaki. Kita lanjutkan. Selanjutnya, disyariatkan untuk meluruskan shaf dan merapatkannya dan menutup setiap celah serta menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu, dan dianjurkan bagi imam untuk memerintahkan agar meluruskan shaf, menutup setiap celah sebelum dia memulai sholat. Berdasarkan praktek Nabi SAW ketika beliau jadi imam, beliau rutin seperti itu. Dan beliau juga bersabda, sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian. Ya. Sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Sehingga dalam salat jamaah, pahala akan semakin besar ketika para jamaah meluruskan shaf. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uqimatis shalah, salat dikumandangkan, iqamah, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami setelah iqamah. Faqala, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian, luruskan shaf kalian, wa tarasu, dan rapatkan shaf.
Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena aku melihat kalian di belakangku. Dan itu bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat apa yang ada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga ini dalil wajibnya untuk merapatkan shaf. Baik, bagaimana dengan kondisi pandemi? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib rapat, ada yang mengatakan tidak perlu rapat. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Wa qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kami dulu menempelkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. Sehingga ketika sholat, pundaknya itu saling merapat. Pundak. Kenapa pundak? Karena ketika pundaknya rapat, maka otomatis seluruh badan akan rapat. Karena anggota badan manusia yang paling lebar apa? Ya, pundaknya inilah seluas dia. Sehingga kalau pundak dengan pundak sudah rapat, ya sudah. Karena itu, merapatkan shaf bukan kaki. Kakinya mekangkang dulu, rapat, sudah. Bukan. Tapi pundak yang jadi acuan. Nah, setelah pundak, kaki menyusul. Sehingga pundak dulu baru kaki menyusul. Saya bicara untuk kondisi normal ya. Karena itu tidak ada istilah sholat yang kakinya mekangkang, itu tidak ada. Yang lebih sesuai sunnah, pundaknya dulu rapat, nah sekarang kakinya yang menyesuaikan. Kalau kakinya mekangkang melebihi pundak, nah ini justru keliru ya. Yang bagus pundak dulu, baru kaki. Baik. Wa yustahabbu itmamus shaffi al-awwal falladhi yalihi. Dianjurkan untuk memenuhi shaf yang pertama dan kemudian shaf belakangnya. Fa idza kana naqsun falyakun fi akhiris sufuf. Dan jika di situ ada yang kurang, maka shaf yang kurang itu ditaruh di belakang. Artinya begini, kalau ini tembok masjid penuh, kalau ada yang kurang taruh belakang. Sehingga jangan dibuat terbalik ya. Dikit, banyak, dikit. Nah ini tidak boleh ya. Ini formasi berapa? 2552 kelebihan ya. Jadi penuh baru yang kurang ditaruh di belakang. Nabi SAW bersabda, La tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak menyusun shaf sebagaimana para malaikat menyusun shaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana cara malaikat menyusun shaf di hadapan Rabb-nya? Qala, beliau bersabda, yutimuna as-sufufal ula, mereka menyempurnakan shaf yang pertama. Wa yatarasuna fis shaffi, dan mereka merapatkan shaf. Sehingga makmum itu yang tepat adalah merapatkan shaf. Selanjutnya catatan yang keempat, sholatul munfarid, sholat orang yang sendirian, khalfas shaffi, di belakang shaf. Baik. Orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Coba kita perhatikan, tidak sah orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Nabi SAW bersabda, la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas shaffi fa amarahu ay yu'idas shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang sholat sendirian di belakang shaf, lalu beliau perintahkan orang ini untuk mengulang sholatnya. Jadi kalau itu keliru,
status sholatnya batal. Keliru dalam berjamaah, status sholatnya batal, sehingga Nabi SAW minta orang ini untuk mengulangnya. Baik, bagaimana kalau misalnya saf depannya sudah penuh? Sehingga kalau misalnya ada orang yang sholat, ini tembok masjid ya, atau tembok musola, ini penuh, datang orang, ya, datang orang. Ini imam. Yang tepat gimana? Ulama beda pendapat ketika ada situasi seperti ini. Ada yang mengatakan, pendapat yang pertama, dia boleh sendirian di belakang imam. Ada yang mengatakan, dia boleh tarik salah satu untuk membersamainya. Tapi ini juga pendapat yang lemah. Dan ada yang mengatakan, orang ini maju, kemudian nanti dijajarnya imam. Sehingga ini masbuk, tapi dia berdiri di jajarnya imam. Dan ini saran yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Sehingga dia tidak terhitung sholat di belakang shaf sendirian. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang menurut kami lebih mendekati adalah pendapat ini. Bahwasanya ketika terjadi seperti itu, maka cukup berdiri di belakang, ya, berdiri di belakang shaf, karena dalam kondisi ya, dia terpaksa seperti itu. Nah, mau gimana lagi? Ini sudah penuh semuanya, penuh, udah terkunci ya, samping kanan kirinya. Kalau pandemi ada jarak, Anda harus berada di sela-sela jarak itu sebisanya. Mungkin nanti akan geser sedikit kanan dan kirinya. Tapi kalau sudah nggak bisa karena sudah penuh, ya, maka bisa sholat di belakang sendirian. Wallahu a'lam. Baik, itu yang bisa kita sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang imamah dari kitab Fiqh Muyassar. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita jadikan sebagai bekal dalam melaksanakan sholat yang lebih sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 74999999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai informasi, insyaallah kajian kita berikutnya akan membahas sebuah buku yang berjudul Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Insyaallah kita akan bedah buku ini, dan Sabtu besok merupakan pertemuan yang perdana. Semoga Allah mudahkan. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, maaf bertanya Ustaz. Ustaz, kebetulan saya tinggal di wilayah yang termasuk dalam zona merah COVID, Ustaz. Dan di Jakarta sekarang juga sedang lagi naik lagi. Nah, Ustaz, di tempat saya lihat oleh itu satu RW saya itu ada beberapa masjid, Ustaz. Pihak RW juga pihak kelurahan sudah menganjurkan kepada para pengurus masjid untuk sementara
tidak menyelenggarakan sholat berjamaah, Ustaz. Tapi ada satu masjid yang itu tetap ngeyel gitu, Ustaz. Mereka tetap menjaga sholat berjamaah setiap hari, juga sholat Jumat gitu. Walaupun sudah, kalau setiap kali diingatkan sama baik pengurus RT ataupun RW ataupun bahkan kelurahan, mereka selalu menjawabnya, wah, lillahi ta'ala aja mas, kalau kena ya kena, kalau sehat ya sehat, selalu jawabnya gitu, Ustaz. Nah, pertanyaan Ustaz, jawaban seperti itu dari takmir itu sebenarnya benar apa enggak sih, Ustaz? Nah, yang kedua, bagi kami itu, boleh nggak sih, Ustaz, kalau kami tidak sholat di masjid itu, yang tetap menyelenggarakan sholat itu, karena kebetulan di lokasi tempat masjid itu berada, memang tinggi sekali, bahkan sudah ada 50 orang yang positif terkena COVID, Ustaz. Sehingga kami kan merasa takut. Tapi ketika mereka tetap mengadakan sholat berjamaah, saya juga ragu dalam hati, dosa nggak sih kalau saya tidak sholat di masjid itu kan? Karena mereka tetap azan, tetap melakukan sholat seperti itu, Ustaz. Jadi bagaimana, Ustaz, kalau itu boleh nggak sih kalau saya tidak sholat di situ karena jujur saya takut gitu, Ustaz. Itu saja, Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada sebuah musibah, kemudian di situ ada musibah turunannya. Dan bisa jadi musibah turunan itu lebih besar konsekuensinya dibandingkan musibah yang pertama. Makanya salah satu di antara yang perlu kita waspadai adalah munculnya musibah hati, musibah agama setelah kita mendapatkan musibah dalam kehidupan dunia. Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَمَبْلَغَ عِلْمِنَا. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merusak agama kami. Sehingga bisa jadi ada orang yang kena musibah baik dalam masalah ekonomi, atau dalam masalah penyakit fisik, atau dalam masalah wabah, atau musibah-musibah yang lainnya. Tapi kemudian itu malah berdampak buruk bagi agamanya. Bagaimana bentuk dampak buruk bagi agama? Mengurangi nilai ketakwaannya, bahkan sampai menyebabkan dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan aneka pelanggaran yang dia lakukan, terutama melanggar hak orang lain. Dan itu patut untuk kita waspadai. Ada salah satu takmir, salah satu masjid yang takmirnya itu sampai mengundurkan diri ketika COVID kemarin. Jadi ribut bahas masalah COVID, berantem di grup WA antar sama takmir. Saya cuma dapat cerita dari luar. Berantem di grup WA antar sama takmir, akhirnya takmirnya mundur. Dan saya yakin kejadian ini tidak cuma di masjid itu, di masjid yang lain juga banyak. Bahkan ada video yang mereka berantem di masjid. Ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, seharusnya, dan ini jadinya musibah yang kedua. Akhirnya kan mereka berbuat dosa. Ya, mereka berantem, mereka bermusuhan, dan bisa jadi salah satu mendolimi yang lain. Sehingga mereka berbuat dosa disebabkan karena keberadaan musibah. Itulah yang saya maksud, sebuah musibah bisa menurunkan musibah yang kedua. Dan bisa jadi musibah yang kedua itu memberikan dampak buruk yang lebih parah. Ya. Kalau orang bersabar dengan adanya musibah, wabah, penyakit, dan musibah-musibah yang lainnya, justru musibah itu ketika disikapi dengan baik akan menghapus dosa. Tapi ini enggak, sebaliknya. Karena enggak bisa disikapi dengan baik, orang yang enggak sabar, musibah menambah dosa. Waliyadzubillah. Jadinya kita kena musibah dua kali. Musibah berupa pandemi COVID, musibah berupa penyakit misalnya, dan yang kedua musibah berupa perbuatan dosa yang kita lakukan. Sehingga perlu ada kedewasaan dari masing-masing agar jangan sampai keberadaan musibah wabah ini justru menimbulkan musibah yang lebih besar dampak dan pengaruh buruknya di akhirat. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan tadi yang saya sampaikan bisa berskala kecil,
antara sama takmir juga sampai bisa berskala nasional sehingga melibatkan pengadilan, bahkan harus demo besar-besaran. Itu contoh musibah yang menimbulkan musibah lebih besar. Kemudian sebagai catatan yang kedua, terkait posisi kita sebagai masyarakat. Kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah selama di situ tidak ada unsur maksiat. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perbuatan yang bermaksiat kepada Khalik. Nah, ketika orang meninggalkan sholat jamaah disebabkan karena uzur penyakit, apakah itu maksiat? Yang betul tidak maksiat. Yang betul tidak maksiat. Dengan dalil bahwa orang yang sakit dia boleh tidak berangkat sholat jamaah. Salah satu di antara uzur yang disebutkan oleh penulis dalam fikih muyassar, di antara uzur orang boleh tidak berangkat sholat jamaah adalah disebabkan karena sakit. Kemudian ulama memberikan turunan. Sebagaimana orang yang sakit boleh tidak berjamaah, maka orang yang punya kekhawatiran tertular penyakit, dia juga boleh tidak hadir dalam sholat jamaah. Ketika itu jumlahnya besar, maka berkonsekuensi nanti masjidnya tidak diselenggarakan sholat jamaah. Tapi azan harus tetap ada. Azan harus tetap ada. Sehingga nanti kalau masjid itu tidak diselenggarakan sholat jamaah, disebabkan karena himbauan dari pemerintah, baik tingkat kelurahan maupun kabupaten maupun pemerintah provinsi, ada himbauan agar tidak dilakukan sholat jamaah, maka azan tetap dikumandangkan dan muadzin disyariatkan untuk menyampaikan kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum sebagai saran atau himbauan agar mereka sholat di rumah masing-masing. Karena itu jika Bapak tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, insya Allah tidak termasuk di antara bentuk pelanggaran. Jika latar belakangnya adalah kekhawatiran bahwa ini nanti akan memicu terjadinya penyebaran penyakit yang lebih parah. Dan kalau pemerintah setempat mengizinkan, karena suasananya masih kondusif, Anda silahkan ikut hadir dalam sholat jamaah. Tapi kalau tidak mengizinkan, maka sebaiknya Anda tahan untuk sholat di rumah saja. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, ini sebagai dokter perguruan tinggi swasta. Nah, jadi kan biasanya kalau di perguruan tinggi ini kan di ada yang namanya PT ya Ustaz ya. Apa Pak? Bisa diulang Pak? Biasanya kan di perguruan tinggi itu ada PT Ustaz untuk buat lulusan mahasiswa sebagai syarat lulusan. Jadi terkadang di sini Ustaz di kampus saya mengajar sering ya seperti menggunakan joki gitu, menggunakan jasa orang lain untuk mengajar yang tersebut. Dan terkadang kami itu sebagai dosen, kami paham gitu, kami tahu bahwasanya mahasiswa tersebut menggunakan jasa orang lain, bukan dia yang membuat. Nah itu hukumnya bagaimana bagi kami sebagai pelaku dosen? Kami mengetahui, tapi kami membiarkan, bahkan kami menyatakan dulu gitu Ustaz. Karena kalau secara keilmuan mungkin bisa kami nilai ya sebenarnya belum layak untuk lulus gitu. Nah jadi hukumnya gimana bagi kami sebagai dosen budaya Ustaz ya? Jazakallah khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Yang kami tangkap bagian akhir ya. Jadi mahasiswa mengerjakan TA tapi menggunakan jasa orang lain, bukan atas karya pribadinya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum ijazah yang didapatkan oleh seseorang yang dulu ketika dia belajar, ketika ujian dia pernah nyontek. Kata beliau kasih 2 rincian.
kalau pelanggaran ujiannya itu terjadi pada ujian selain ujian akhir, bukan ujian kelulusan. Misalnya ujian semester 1 atau semester 3, atau intinya ujian-ujian di awal ketika dia belajar. Sampai akhirnya dia lulus dapat ijazah. Tapi dulu pernah nyontek atau pernah curang di ujian semester awal, semester 2, semester 3, maka insya Allah ijazah ini masih bisa digunakan. Karena saat dia kelulusan, dia mengikuti ujian kelulusan. Dan ujian kelulusan itu, dia berhak untuk mendapatkan ijazah. Berarti selama ujian kelulusannya itu jujur, dia tidak melakukan perbuatan yang curang, insya Allah ijazah ini sah. Yang kedua, jika kecurangan itu dia lakukan di ijazah kelulusan, sampai akhirnya dia diluluskan, disebabkan karena ujian kelulusan dia memenuhi nilai, tapi dia curang, maka ijazah seperti ini ijazah hasil curang. Sebagai turunannya, nanti ijazah ini tidak boleh dipakai untuk semua kegiatan yang membutuhkan ijazah itu. Melamar kerja, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan seterusnya. Baik. Dari sini saya melakukan takhrij, saya akan turunkan untuk kasus yang Bapak sampaikan. Jika memang TA itu adalah standar akhir kelulusan seorang mahasiswa, maka dan kampus sudah punya standar kapan seorang mahasiswa itu bisa diluluskan ataukah tidak, maka idealisme ini harus tetap ditegakkan. Karena berkonsekuensi pada ijazah yang akan diterima oleh mahasiswa ini. Kecuali kalau begini ya, ijazah ini tidak berlaku di tempat manapun, nggak bisa dipakai ngelamar kerja, nggak bisa digunakan untuk sekolah naik tingkat, nggak bisa pula misalnya digunakan untuk kenaikan gaji, nggak bisa. Kalau seperti itu, mau dikasih ijazah mau tidak nggak ngefek. Seperti pendidikan informal ya, kursus, kadang kan ijazahnya nggak diberlakukan. Ustadz Abdullah Rai punya HSI, ya, di HSI itu dapat ijazah ya, dapat ijazah. Ya, teman-teman yang ikut HSI dikasih ijazah. Kadang ada rankingnya. Tapi ini ijazah kan mau dimasukkan kemanapun dia nggak laku, nggak bisa dipakai ngelamar kerja. Kamu lulus HSI ya? Wah ini HRD-nya bingung, ini ijazah untuk apa? Ya karena kita ikut HSI bukan untuk ijazah. Masyarakat Ahlussunnah yang ikut HSI pengennya bisa mendapatkan ilmu dan bisa belajar lebih tertib, terutama masalah akidah. Tapi ijazahnya nggak kepake. Sehingga kalaupun di situ ada yang curang ketika ujian, suami istri ya, suami angkatan 5, istrinya angkatan 7. Nah, suami selesai ujian, istrinya kan bisa tanya tuh, kemarin ujiannya apa aja, kisi-kisinya kayak gimana, soalnya yang ditanyakan tentang apa. Bisa jadi suaminya ikut jawab ujiannya istrinya. Karena dalam satu keluarga dua-duanya ikut HSI misalnya. Namun karena ijazahnya nggak kepake, insya Allah nggak ngefek. Intinya kalau karena ijazah lulus S1 itu standarnya adalah TA dengan baik dan kampus sudah punya SOP dalam kelulusan TA, maka komitmen ini harus dijaga. Sehingga ketika para dosen tahu bahwasanya mahasiswa di sini melakukan kecurangan, mahasiswa di sini pakai joki, dan Bapak tahu, ya harus dikasih peringatan, dan ya bisa jadi tidak diluluskan. Kamu harus kerjakan dulu semampumu, kasihlah misalnya judul TA yang lebih gampang. Tidak harus yang sulit-sulit, daripada lebih baik karya sendiri tapi ya meskipun kurang maksimal dibandingkan karya orang lain meskipun bagus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak bergerak kecuali imam selesai mengucapkan bar. Tetapi jamaah lainnya banyak yang membarengi imam. Jadinya saya yang paling belakang gerakannya. Apakah saya menyelisihi jamaah Ustaz? Baik. Barangkali nasib Anda seperti saya ya. Di sebagian masjid ketika di luar kota atau di masjid yang mereka belum begitu tertib dalam masalah sholat jamaah, kita kalau berusaha
komitmen dengan idealisme cara sholat yang benar, konsekuensinya kayak tadi. Yang lain kayak gini, kita sendiri yang beda. Tapi kita beda dalam kebenaran. Dan itu satu nilai keistimewaan. Artinya Anda tidak ikut arus. Sehingga kalau ada orang yang salah secara berjamaah, kita jangan ikut-ikutan salah. Ya, mereka salah berjamaah. Mungkin belum sampai ilmu kepada mereka. Atau mereka sudah tahu tapi nggak sabar. Ya. Karena rata-rata gerakan sholat itu otomatis. Lebih kepada gerakan refleks. Begitu imam sudah mau rukuk, orang sudah ancang-ancang untuk rukuk. Rata-rata demikian. Meskipun dia sudah tahu. Setelah diberitahu, praktek nanti dalam sholat lebih ke refleks. Karena ketika sholat entah pikiran itu melayang kemana. Sehingga lebih banyak gerakan yang bersifat otomatis. Karena itu Anda bertahan saja. Seperti yang sudah Anda lakukan. Dan insya Allah itu sudah benar. Kalaupun ada yang salah dari makmum yang lain, ya kita jangan ikut-ikutan untuk salah. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau menanyakan begini tentang saf wanita. Kan kalau di masjid yang 2 lantai kan wanita di atas. Apakah saf wanita itu dimulai persis di belakang imam? Jadi kita harus melihat dulu posisi imam. Oh kira-kira di sini. Jadi kita harus di sini gitu. Nggak boleh agak ke kanan, nggak boleh agak ke kiri. Nah itu sebaiknya bagaimana Ustadz kalau yang saf wanita yang di atas? Dan gitu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Apabila saf wanita terpisah dengan lelaki, misalnya di lantai atas, sehingga tidak terjadi interaksi apapun, tidak saling melihat, juga tidak bisa berkomunikasi langsung, maka para ulama mengatakan untuk posisi seperti ini, wanita menyusun shaf dari depan sebagaimana lelaki. Nah kemudian bagaimana standar penyusunan yang benar? Standar penyusunan yang benar adalah Anda susun atau Anda berada di posisi atau wanita berada di posisi belakang imam, di tengah, bukan di samping kanan atau kiri. Sehingga dia di belakang imam. Dan diupayakan bisa melihat imam. Agar terjadi tawassul ya, nyambung antara imam dengan makmum ketika sholat jamaah. Shafnya masih nyambung. Dan indikator nyambungnya adalah masih terlihat antara makmum dengan imamnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muflih dari Kanada. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang posisi imam di Masjidil Haram. Berdasarkan pengamatan saya, posisi imam salat jenazah di masjid tersebut berada di dekat tempat sa'i. Bagaimana dengan jamaah yang salat di Mata Piazza yang mana secara zohirnya posisi berada di depan imam? Jazakumullah khairan. Nah, wallahu a'lam. Ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin tentang sholat jenazah di Masjidil Haram ya. Tapi fatwa itu beliau ditanya tentang makmum yang dia sholat di mataf, padahal jenazahnya itu di belakang. Kata beliau, selama dia di sisi yang lain, maka dianggap di belakang imam. Sehingga kalau ini Ka'bah, ya, ini adalah Ka'bah misalnya, kemudian ini mataf ya, jenazah tadi Anda sebutkan di dekat tempat sa'i. Saya tidak tahu persis posisinya di mana karena saya tidak pernah ikut sholat jenazah persis di belakang jenazah, nggak pernah saya. Anggaplah misalnya di sini. Bagaimana kalau ada orang yang sholat di sini, di sekitar mataf? Jika jenazah ini menghadapnya salah berarti ini jenazah. Harusnya menghadap ke Ka'bah. Ya, misalnya di sini ya. Jika ada yang di depannya sini, ini nggak boleh harusnya. Harusnya sepanjang juring ini dikosongi. Ini kosong. Yang boleh di sekitar sini. Yang juring-juring selain di depan imam,
ini dianggap di belakang imam sekalipun dia dari sisi posisi lebih dekat dengan Ka'bah. Karena yang jadi acuan adalah apa yang ada di juring imam ini. Baik itu sholat jenazah maupun sholat wajib yang lainnya maupun sholat sunnah. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Dan kalaupun ada yang salah di Masjidil Haram, kesalahan di Masjidil Haram ya kita tetap nilai salah. Misalnya saya lihat di Masjidil Haram orang sering lewat di depan orang yang sholat, ya itu salah. Tapi katanya boleh, kata siapa? Ini berlaku baik di Masjidil Haram maupun di masjid yang lain, dan itu pendapat yang jauh lebih kuat. Karena larangan untuk melewati orang yang sedang sholat itu berlaku umum, kecuali di posisi tertentu, misalnya jadi makmum yang dia nggak punya sutroh. Dan ada yang salah ketika orang melakukan ibadah di masjid manapun, kita tetap nilai itu salah. Karena standar kita dalam hal ini adalah apa yang diajarkan, bukan apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Karena praktek masyarakat belum tentu sesuai dengan kondisi yang ideal. Yang ideal adalah apa yang diajarkan dalam buku-buku ulama atau buku-buku yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Sehingga kita kembalikan ke situ, bukan kita kembalikan kepada praktek umum yang ada di masyarakat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.